Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil mahsyar mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri di sini saya untuk membuat sebuah video tugas ulangan tengah semester kajian naskah Melayu di bawah dosen pengampu Ibu Yozi Rahmadeni MSI. Kitab naskah Melayu ini merupakan kitab gurindam yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada saat ini tugas saya adalah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Baiklah, saya mulai. Yang artinya, segala puji bagi Tuhan serta sekalian alam, serta salatkan Nabi yang akhir zaman serta segala keluarga dan mahab sekalian para tabi'annya. Amma ba'd. Daripada itu, maka sesegala sampailah menziarah ke Nabi, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1263 Hijriah. Pada 20 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka dihasilkan ilmu ta'ala kepada kitab, yaitu Raja Ali Haji mengarang satu gurindam cara Melayu yang boleh juga jadi diambil faedah kedemikian dua daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka membuat keraka itu hanya dua beda pasal di dalamnya. Syahdan adalah benda antara gurindam dengan gembira. Ini menyatakan bermula arti gembira Melayu itu perkataan yang berkejap, yang seru pada dua berpasang pada akhirnya dan tidak berkehendak sempurna. Perkataan ini sayang jadinya seperti saja yang pertama itu syarat dan yang kedua itu jawaban. Bermula lebih rupanya syair dengankan suaranya. Berencana mengarang di dalam kendah kelakuan, barangkali gurindamnya bertolakan dengan keperian. Inilah arti gurindam yang disyauh syaratnya. Persamaan indah yaitu ilmu ijmu' memberi faedah. Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, segala tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang-orang yang makrifat. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal Tuhan yang bahari. Barang siapa yang mengenal dunia, maka itulah dia barang yang terpedaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, maka itulah dia orang yang mudarat. Makna yang terkandung dalam pasal pertama adalah memberi nasihat tentang agama atau religi pada orang lain. Ini gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah dia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah harta yang beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyertakan janji. Makna yang terkandung dalam pasal kedua adalah menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan solat, puasa, zakat dan beserta akibatnya. Ini gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripada faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'al yang tidak senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang-orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Arti makna yang terkandung dalam pasal ketiga adalah
tentang budi pekerti, yaitu menahan kata-kata yang tidak perlu dan makan seperlunya. Ini gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah benar, janganlah kelakuan yang membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. Di manakah salah diri jika tidak orang lain yang berperi? Pekerjaan takbur jangan direpih, sebelum mati didapat juga sepih. Makna yang terkandung dalam pasal keempat adalah tentang tabiat yang mulia yang muncul yang dari hati nurani dan akal pikiran seseorang. Ini gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Makna yang terkandung dalam pasal kelima adalah tentang pentingnya pendidikan dan memperluas pergaulan dengan kaum terpelajar bagi kita semua. Ini gurindam pasal yang keenam. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukah tiap seteru. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cahari olehmu akan abadi, yang ada baik sedikit budi. Makna yang tergantung dalam pasal ke-6 adalah tentang pergaulan yang menyarankan untuk mencari sahabat yang baik. Demikian pula guru sejati yang dapat mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini gurindam pasal yang ke-7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itu tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencacat orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakan itulah hendak cemburuan. Apabila perkataannya yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataannya amat kasar, leluaslah orang sekarang gemar. Apabila pekerjaan yang sangat besar, tidak boleh orang berbuat lunar. Makna yang terkandung dalam pasal ke-7 adalah memberi nasihat agar orang tua membangun akhlak dan budi kepada anak-anak sejak kecil dengan sebaik mungkin. Jika tidak, kelak orang tua yang akan repot sendiri. Ini gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan kau percaya. Lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biarlah daripada orang yang datangnya kabar. Orang yang suka menambahkan jasa, setengah daripadanya sirik mengaku kuasa. Kejahatan diri disembunyikan, kebajikan diri didiamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Makna yang terkandung dalam pasal ke-8 adalah memberi nasihat agar orang tidak percaya pada orang yang culas dan tidak berprasangka buruk terhadap seseorang. Ini gurindam pasal yang ke-9.
Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya zaman. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Makna yang terkandung dalam pasal yang ke-9 adalah berisi nasihat tentang moral pergaulan pria wanita dan tentang pendidikan. Hendaknya dalam pergaulan antara pria wanita ada pengendalian diri dan setiap orang selalu rajin beribadah dan kuat imannya. Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan jadi kapil. Makna yang terkandung dalam pasal ke-10 adalah berisi nasihat keagamaan dan budi pekerti, iaitu kewajiban anak untuk menghormati seorang tuanya. Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala barang pangai yang cela. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dalukan hajat. Hendak dimulai, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Makna yang terkandung dalam pasal ke-11 adalah tentang nasihat kepada pemimpin untuk tidak melakukan tindakan yang buruk serta berusaha untuk melaksanakan amanat yang diembannya. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Kalau kita analisa, Gurindam 12 ini disusun menurutan urutan ulama. Misalnya, pada bagian pertama, Gurindam menjelaskan tentang konsep tasawuf dan tauhid. Di sini kita berbicara tentang keyakinan agama, pemahaman tentang Tuhan dan sifat dunia dan kehidupan. Kemudian terakhir saya akan berbicara tentang konsep moralitas kepemimpinan dan ketertiban dalam Islam. Gurindam banyak dibaca dalam kegiatan tradisional dan keagamaan. Cara membacanya bermacam-macam, ada yang kencang dan ada yang dibaca seperti biasa. Beberapa orang membaca Gurindam ini dengan memainkan biola atau gendang. Banyak peneliti dari luar negeri dan dalam negeri telah mempelajari Gurindam 12. Sayangnya, pemerintah Indonesia masih kurang memperhatikan karya seni seperti Gurindam 12. Malaysia lebih giat meneliti Gurindam 12 dan karya sejenis lainnya. Karya Raja Ali Haji disebut Gurindam 12 karena mengandung 12 bab atau bagian. Karya atau sastra klasik ini memiliki keahlian, yaitu sebagai sebuah karya sastra yang bisa berdiri sendiri tanpa teman dan penerus. Gurindam 12 dikarang oleh Raja Ali Haji memiliki niat yang tinggi, meringkus nilai berbagai kehidupan, nilai-nilai agama, nilai sosial dan sosial budaya, berupa nilai-nilai moral dan pendidikan karakter. Gurindam 12 memiliki ajaran dan bimbingan moral ini berdasarkan Islam, dan Raja Ali Haji menggunakan sebagai forum Islam.
Haji Ali Haji adalah seorang penyair dan sarjana Melayu yang berhasil membaca berbagai syarat yang memungkinkan untuk menciptakan karya yang memadukan unsur seni dan religius. Gurindam 12 merupakan perpaduan nilai budaya dan agama atau spirit yang mengandung doktrin luhur tentang ketuhanan, akhlak dan akhlak yang dibahas berdasarkan kondisi masyarakat Melayu pada saat itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur salah saya dalam penyampaian Gurindam, mohon dimaafkan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester kajian naskah Melayu di bawah dosen pengampu Yozi Rahmadani MSc. Mudah-mudahan yang dengar bisa mendapat manfaat dan yang membaca akan lebih mendapat faedah ke depannya. Demikian, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.